adik-adik, walaupun kita masih belum bisa ketemu satu sama lain, kita masih bisa beribadah via YouTube ya adik-adik. Nah, hari ini kita akan mendengarkan cerita tentang Raja Yosafat yang akan dibawakan oleh Kak Yuti. Sebelumnya, kakak mau mengajak kita mengangkat pujian untuk Tuhan, mengingatkan kita untuk menyanyikan sembah kepada Tuhan. Mari kita nyanyikan lagu dari NKB 5, Seluruh Dunia, Hai Nyanyikanlah. Seluruh dunia, hai nyanyikanlah Kau Allahku. Setinggi langitlah pujian bergema, pun bumi tak lelah menaikkan sembah. Seluruh dunia, hai nyanyikanlah Kau Allahku. Seluruh dunia, hai nyanyikanlah Kau Rajaku. Gereja bermazmur penuh dengan syukur, khususnya hatimu memuji tajamu. Seluruh dunia, hai nyanyikanlah Kau Rajaku. Teman-teman, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, bentar lagi kami akan memulai ibadah. Kiranya Engkau menyertai supaya ibadah ini berjalan lancar. Ampunilah segala dosa kami, dalam nama Tuhan Yesus, amin. Adik-adik, segala sesuatu dalam kehidupan kita adalah anugerah Tuhan. Waktu, talenta, keluarga, semuanya itu adalah anugerah dari Tuhan, dan masih banyak lagi. Terutama dari cerita kita ini adalah karya dari Raja Yosafat yang luar biasa. Itu semua karena anugerah Tuhan. Nah, sekarang kakak mau mengajak kita mengingat semua anugerah Tuhan. Itu bukan karena kebaikan kita, bukan karena fasih lidah kita, ataupun bukan karena kekayaan kita, tetapi itu semua karena anugerah Tuhan. Ayo adik-adik, kita sama-sama nyanyikan dengan sungguh-sungguh, semua karena anugerahnya.
sekarang kita mau mendengarkan firman Tuhan. Sebelum itu, kakak mau mengajak kita bersatu hati. Kita mau mengangkat pujian. Kusiapkan hatiku Tuhan, sebelum kita memasuki pemberitaan firman Tuhan. Ya adik-adik, mari kita menyanyikan Kusiapkan hatiku Tuhan. Saat ini
Shalom adik-adik, selamat hari Minggu semuanya. Nah adik-adik, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, sebelum kita membaca firman Tuhan, yuk kita satu dalam doa dulu ya. Kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami mengucap syukur Tuhan jikalau pada saat ini Tuhan boleh memberikan kami waktu Tuhan untuk kami boleh berkumpul bersama, dan Tuhan pada saat ini kami akan mendengarkan firman Tuhan. Tuhan Engkau berkati kami, Tuhan Engkau fokuskan kami, semoga firman-Mu boleh kami dengarkan dengan baik. Tuhan terima kasih Tuhan, inilah doa kami, dalam nama-Mu kami datang mengucap syukur dan mohon. Amin. Oke, adik-adik, jadi hari ini kita akan membahas satu tema. Sebelumnya kayaknya kita membahas tentang raja-raja yang memimpin Israel. Nah, minggu lalu ada yang ingat nggak tentang apa? Tentang Raja Yoasya kalau nggak salah ya. Nah, hari ini kita akan membahas tentang Raja Yosafat. Teman-teman, mari kita membaca Alkitab dari kitab 2 Tawarik 17 ayat 1 sampai 13. 2 Tawarik 17 ayat 1 sampai 13. Maka Yosafat anaknya menjadi raja menggantikan dia sebagai pemimpin Israel yang memperkuat dirinya dengan menempatkan tentara di semua kota yang berkubu di Yehuda dan pasukan-pasukan pendudukan di tanah Yehuda serta di kota-kota Efraim yang direbut oleh Asa ayahnya. Dan Tuhan menyertai Yosafat karena ia hidup mengikuti jejak yang dahulu dari Daud bapa leluhurnya, dan tidak mencari Baal-Baal, melainkan mencari Allah ayahnya. Ia hidup menurut perintah-perintahnya dan tidak berbuat seperti Israel. Oleh sebab itu, Tuhan mengokohkan kerajaan yang ada di bawah kekuasaannya. Seluruh Yehuda memberikan persembahan kepada Yosafat, sehingga ia menjadi kaya dan sangat terhormat. Dengan tabah hati, ia hidup menurut jalan yang ditujukan Tuhan. Pula ia menjauhkan dari Yehuda segala bukit pengorbanan dan tiang berhala. Pada tahun ketiga pemerintahannya, ia mengutus beberapa pembesarnya, yakni Benhail, Obadya, Zakaria, Netanel, dan Mika, untuk mengajar di kota-kota Yehuda. Bersama-sama mereka turut juga beberapa orang Lewi, yakni Semaya, Metanya, Zebaja, Asael, Semiramot, Yonatan, Adonia, Tobia, dan Tob Adonia disertai imam-imam Elisama dan Yotam. Mereka memberikan pelajaran di Yehuda dengan membawa kitab Taurat Tuhan. Mereka mengelilingi semua kota di Yehuda sambil mengajar rakyat. Ketakutan yang dari Tuhan menimpa semua kerajaan di negeri-negeri sekeliling Yehuda, sehingga mereka tidak berani berperang melawan Yosafat. Dari antara orang-orang Filistin yang ada yang membawa kepada Yosafat persembahan dan perak sebagai upeti. Juga orang-orang Arab membawa kepadanya kambing domba jantan 7.700 ekor dan kambing jantan 7.700 ekor. Yosafat makin lama makin kuat, menjadi luar biasa kuat. Di Yehuda ia membangun benteng-benteng dan kota-kota perbekalan. Banyak perbekalannya di kota-kota Yehuda. Demikianlah firman Tuhan.
Hari ini kita akan belajar tentang bagaimana seorang Raja Yosafat itu memerintah. Nah, sebelum itu kakak mau tampilin ini dulu. Nih, presiden-presiden Indonesia dari zaman kemerdekaan. Ya, adik-adik kalau kakak suruh untuk minta kalian untuk memilih siapakah presiden yang paling kalian kagumi. Mulai dari Soekarno, nih Soeharto, Habibie, Gus Dur, Megawati, SBY, dan sampai sekarang ini Joko Widodo. Siapa yang presiden yang paling kalian kagumi? Mungkin karena apa ya, usia kalian, jadi paling kenalnya Pak Jokowi aja ya, maksudnya nggak begitu tahu gitu presiden-presiden sebelumnya. Tapi tahu ke adik-adik, ternyata presiden-presiden ini dalam kepemimpinannya mereka itu punya ciri khas tersendiri loh gitu. Misalnya nih, dulu Presiden Soekarno. Presiden Soekarno ini dikenal sebagai presiden yang memproklamasikan kemerdekaan. Artinya dia sangat berperan sangat besar dalam kemerdekaan Indonesia. Itu Presiden Soekarno, dan dia pun yang menggagas akhirnya muncullah namanya Pancasila sebenarnya. Nah, itu pencapaian Soekarno ini banyak ya adik-adik, hingga akhirnya dia digantikan oleh Soeharto. Nah, Soeharto ini presiden terlama yang memimpin Indonesia. Ada yang tahu nggak berapa lama? Jadi dia tuh dari Soekarno kan masih era Orde Lama. Kemudian masuk Orde Baru, itu dipimpin sama Soeharto. Dia tuh memimpin adik-adik sekitar 32 tahun kalau nggak salah Soeharto ini. Pas Habibie, ya siapa yang nggak kenal Habibie ya? Yang menciptakan pesawat terbang gitu kan. Tapi Habibie ini dulu karyanya banyak banget ya buat bangsa Indonesia, tapi dia menjabatnya hanya sebentar. Hingga akhirnya digantikan oleh Gus Dur. Nah, siapa yang nggak kenal Gus Dur? Ya nggak? Gus Dur ini orang luar biasa yang memimpin Indonesia. Dia tuh terkenal sangat beragama gitu. Nah, Megawati ini presiden wanita ya, pertama dan terakhir. Nggak juga terakhir sih, kan nggak tahu ya ke depan, siapa tahu kakak bisa jadi presiden perempuan lagi gitu, atau siapa gitu ya. Nah, presiden wanita gitu ya, pencapaiannya juga banyak adik-adik. Dia ini terkenal juga ya sebagai ketua PDIP gitu, Partai Perjuangan gitu, anaknya Soekarno. Nah, sangat terkenal. Setelah Megawati masuklah SBY. Pencapaiannya juga banyak adik-adik, dan cara dia memimpin itu juga beda. Kemudian sampailah kita sekarang sama Jokowi. Adik-adik bisa lihat sendiri kan, gimana Jokowi pembawaannya, gimana Jokowi memimpin gitu kan. Terkenal sekali Jokowi dengan sosok pemimpin yang dilihat sosok pemimpin yang sederhana. Nah, adik-adik, ini kan dari tadi ngomongin presiden ya, kok kayaknya lama gitu ya. Tapi dari sini kakak mau kalian untuk melihat bahwa beda orang, beda cara kepemimpinan gitu. Dan setiap pemimpin itu punya plus minusnya masing-masing gitu. Mungkin Presiden Soekarno ya beda pemimpinnya sama Presiden Jokowi sekarang gitu. Dan semuanya punya punya kelebihan dan kekurangan masing-masing. Nah, hari ini kakak akan membahas juga mengenai pemimpin bangsa Israel ya. Bangsa Israel ini bangsa yang sangat besar ya adik-adik. Nah, diceritakan kalau kita kan sekarang milih presiden itu kita yang memilih kan, rakyat. Tapi kalau dulu itu berdasarkan keturunan gitu. Jadi kalau papanya raja, ya maka yang akan menggantikan selanjutnya jadi raja adalah anaknya. Nah, minggu lalu kita bahas tentang Raja Yoas ya. Pokoknya udah pernah bahas ya tentang Raja Yoas. Nah, Raja Yoas ini dia itu pemimpin yang fokus pada perbaikan rumah Tuhan.
Nah, hari ini kita mau belajar Raja Yosafat. Apa sih yang dilakukan Raja Yosafat? Nah, adik-adik dibilang Raja Yosafat ini tuh ayahnya itu namanya Azah ya. Ayahnya itu namanya Azah. Nah, saat ayahnya sudah tua, maka ya tentu saja sebagai anak dia akan menggantikan ayahnya jadi raja gitu kan. Nah, apa sih yang dilakukan Yosafat? Satu, di bacaan kita hari ini di Alkitab dibilang kepemimpinan Yosafat ini berfokus pada pertahanan wilayah gitu. Jadi dia memperkokoh wilayahnya. Karena waktu itu tuh lagi kerajaan-kerajaan lagi pada ekspansi atau perluasan daerah. Jadi kayak untuk supaya wilayahnya Yosafat nggak dijajah, dia pun memperkuat pertahanan wilayahnya dengan ya kita udah bisa baca tadi ya, dengan dia punya tentara-tentara yang diletakkan di sudut-sudut dari wilayahnya gitu untuk menjaga supaya mereka tetap aman gitu. Nah, terus yang kedua adik-adik, nggak hanya itu ya, nggak hanya pertahanan yang dari wilayah aja, tapi ternyata Raja Yosafat ini juga memiliki pertahanan iman yang luar biasa. Artinya ada pertahanan internal. Tadi kan eksternal kan dijaga wilayahnya supaya aman. Sekarang dia punya pertahanan internal juga yang dia yang dia fokuskan gitu. Artinya dari internalnya dia di bacaan kita tadi, dia tuh punya pertahanan iman yang dia mencari Allah dan hidup menurut kehendak Allah. Dia tidak memuji Baal, dia tidak pokoknya semua bukit-bukit penyembahan itu tidak ada pada zaman Raja Yosafat, karena dia patuh sama Tuhan, dia patuh sama Allah. Nah, selain itu adik-adik, nggak cuman dia aja gitu yang patuh sama Tuhan, nggak cuman dia aja, tapi dia juga akhirnya tadi di ayatnya yang keberapa ya? Ayatnya yang ke-7. Nah, dia tuh mengutus para pembesarnya bersama dengan orang Lewi yang juga akhirnya memperkokoh iman dari masyarakatnya itu. Caranya gimana ya? Caranya dengan pembesar-pembesarnya ini dan orang Lewi itu mengajar di masyarakat, mengajarkan kitab Taurat dan mengajarkan tentang kebenaran firman Tuhan. Nah, itu dia keunggulannya adik-adik. Jadi nggak hanya iman dia yang kuat, tapi dia juga mengusahakan untuk memperkuat iman dari rakyatnya. Nah, itu. Nah, apa dampak adik-adik dari apa yang dilakukan Raja Yosafat ini? Dari ketaatannya dia membangun pertahanan eksternal, membangun pertahanan dari dalam diri internal. Di ayatnya yang ketiga dan kelima, di situ dibilang Tuhan menyertainya dan mengokohkan kerajaan yang di bawah kekuasaannya. Kemudian di ayatnya yang ke-10 dan ayat yang ke-11 adik-adik, di situ jelas banget bahwa ketakutan yang dari Tuhan menimpa semua kerajaan di negeri-negeri sekeliling Yehuda sehingga mereka tidak berani berperang melawan Yosafat. Dari antara orang Filistin ada yang membawa kepada Yosafat persembahan dan upeti. Justru adik-adik, kerajaan sekelilingnya itu nggak berani mereka untuk melawan kerajaannya Yosafat. Nggak berani melawan kepemimpinan dari Yosafat ini. Justru mereka datang bahkan kayak bersilaturahmi, bawain hadiah gitu ya, menjaga silaturahmi karena mereka takut dan gentar dengan kepemimpinan Raja Yosafat. Nah, sehingga di bacaan kita hari ini direkam bahwa kerajaan Yehuda di masa pemerintahan Raja Yosafat itu makin lama makin luar biasa karena pertahanan kota dengan benteng, pasukan yang banyak dan gagah perkasa itu dipersiapkan dengan baik. Dan juga yang paling utama adalah Tuhan yang menyertai dan mengokohkan kerajaannya karena ketaatan seorang Raja Yosafat. Nah, jadi adik-adik, apa yang bisa kita dapatkan dari bacaan kita hari ini, dari belajar kita? Satu,
Setiap orang punya cara dalam memimpin dan berkarya. Artinya apa? Tadi kan kita udah bahas ya kan, presiden-presiden. Setiap orang itu punya positif dan negatifnya, gitu. Punya positif negatif dalam tindakan ya. Punya kelebihan dan kekurangan seperti itu ya. Jadi setiap orang punya cara dalam memimpin dan berkarya. Sama dengan misalnya Raja Yoas dan Raja Yosafat. Fokusnya beda. Tapi yang paling penting adalah kemana. Walaupun fokusnya kemana, tapi hatinya harus melekat ke siapa. Nah, kita mau belajar dari Raja Yosafat. Dia punya fokus, tapi hatinya melekat sama Tuhan. Hatinya mengandalkan Tuhan dalam melakukan apa yang ingin dia lakukannya itu, dalam mengerjakan apa yang menjadi bagiannya dalam kepemimpinannya yang terbaik untuk masyarakatnya. Nah, yang kedua, kita juga mau belajar adik-adik. Kuat itu bukan hanya dari luar gitu, dari Raja Yosafat. Raja Yosafat mungkin punya pertahanan eksternal yang kuat ya, pertahanan wilayah yang kuat, dia punya prajurit dan segala macam. Tapi itu aja nggak cukup gitu. Perlu kita belajar dari Raja Yosafat untuk membangun kuat iman yang dari internal juga, kuat atau memperkokoh iman kita kepada Tuhan dari dalam diri kita sendiri. Caranya gimana? Ya caranya dengan selalu mendekatkan diri pada Tuhan. Mendekatkan diri tuh kayak gimana sih Kak? Mendekatkan diri tuh ya simple adik-adik. 1, jangan lupa berdoa. Alkitabnya dibaca. Kadang kita mikir ya, kita berdoa, Tuhan jawab permohonan saya gitu. Kita terus yang ngomong sama Tuhan. Kita nggak mau, kita nggak memberi kesempatan Tuhan untuk ngomong sama kita. Gimana sih caranya Tuhan ngomong sama kita? Ya, lewat firman-Nya. Jadi adik-adik, Alkitabnya juga dibaca gitu. Jangan minta terus doa, Tuhan kabulin gini itu dan sebagainya, aku minta ini dan itu gitu. Tapi kalau kita bilang, oh Tuhan kok nggak jawab ya? Ya mungkin saja adik-adik kalau kita baca Alkitab, Tuhan jawabnya lewat sini, lewat firman Tuhan. Kalau kita berdoa, kita ngomong sama Tuhan. Kalau kita baca Alkitab, Tuhan yang ngomong sama kita. Oke? Dan masih banyak lagi. Misalnya ikut komunitas-komunitas kayak Rajin Gereja gitu. Punya KTB mungkin ya. Adik-adik kan beberapa ada yang KTB, kelompok tumbuh bersama gitu. Ya, punya kakak rohani. Itu cara membangun kekuatan iman. Kita perlu bangun dari dalam diri kita. Nah, yang ketiga adik-adik, kita mau belajar bahwa apa yang kita miliki itu semua karena Tuhan, bukan karena manusia. Nah, adik-adik, kalau kita cermati dari bacaan kita hari ini, kita lihat sekalipun Yosafat ini memang hebat dalam kepemimpinannya dan ditakuti bangsa lain, namun ia menyadari bahwa apa yang dia miliki bukan karenanya, tapi karena Tuhan. Akhirnya, dia menjadi raja yang tidak sombong. Dan dia menjadi raja yang tetap taat sama apa yang Tuhan kehendaki. Karena dia sadar bahwa apa yang dia miliki itu semuanya dari Tuhan. Kalau kerajaannya bisa kokoh, itu semua karena Tuhan. Nah, kita juga adik-adik mau belajar bahwa apapun yang kita miliki, itu semua karena Tuhan. Mungkin kita pinter gitu ya, atau punya IQ yang lebih tinggi, lebih di atas rata-rata dari teman kita gitu. Atau kita punya keluarga, papa mama yang ya kita minta apa aja bisa dikasih gitu kan. Kita punya banyak hal lah gitu. Kita pandai misalnya bermain musik gitu, segala macam kita bisa. Nah, kita nggak boleh sombong adik-adik, karena apa yang kita miliki itu semua karena Tuhan, bukan karena kita. Kalau mungkin kita bisa peringkat 1, apakah semuanya karena kita gitu? Oh enggak juga gitu. Kalau Tuhan nggak sertai kita dalam belajar, akhirnya ya kalau Tuhan nggak sertai, mau kita jungkir balik belajar pun ya kadang ya hasilnya mungkin nggak akan
selalu maksimal. Dan kalau akhirnya kita gagal, akhirnya kita kecewa gitu. Kadang kalau kita terlalu mengandalkan diri. Nah, oleh karena itu kita harus menyadari itu, bahwa apa yang boleh kita capai, apa yang boleh kita miliki, itu semua karena Tuhan. Jadi kita tidak boleh sombong, dan kita harus terus mengandalkan Tuhan, dan kita harus senantiasa bersyukur kepada Tuhan. Nah, jadi adik-adik, mungkin itu saja yang boleh kakak sharingkan hari ini, yaitu kakak tegaskan lagi bahwa setiap kita punya cara masing-masing dalam berkarya. Kemudian kita perlu memperkuat iman kita dari pertahanan dari dalam diri. Kemudian kita harus menjadi anak-anak yang bersyukur, karena apa yang kita miliki adalah milik Tuhan. Kita gak boleh sombong. Oke adik-adik, demikianlah firman Tuhan. Kakak akan pimpin dalam doa penutup. Kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan, kami boleh mendengarkan firman Tuhan. Tuhan, kami mau belajar dari Raja Yosafat bahwa Engkau sungguh luar biasa memberkatinya Tuhan, karena dia adalah raja yang sangat taat dan patuh kepada Tuhan. Tuhan, terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Kami mau menyerahkan seluruh kehidupan kami ke dalam tangan Tuhan. Mampukan kami Tuhan untuk menjadi anak-anak-Mu yang senantiasa patuh dan taat kepada perintah Tuhan. Tuhan, mampukan juga kami Tuhan, walaupun di tengah pandemi ini Tuhan, boleh terus merasakan kasih setia Tuhan, boleh terus mensyukuri segala berkat yang boleh Tuhan berikan untuk kami Tuhan. Dan Tuhan, pada saat ini kami juga berdoa Tuhan untuk pemerintah kami Tuhan, baik dari pusat hingga ke pelosok, dari gugus tugas Tuhan, dari setiap tenaga medis, dari setiap penelitian yang boleh dilakukan Tuhan, dalam khususnya Tuhan pada masa corona ini Tuhan. Tuhan, kami berdoa untuk mereka Tuhan, biarlah setiap kebijakan, setiap apa yang boleh dilakukan Tuhan boleh sertai Tuhan. Engkau kuatkan mereka Tuhan. Semoga kami boleh bersama-sama melewati pandemi ini Tuhan dengan penuh kedamaian Tuhan, dan senantiasa melihat bahwa kami percaya bahwa Tuhan akan memampukan kami melewati ini semua. Tuhan, terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Kami mau menyerahkan seluruh kehidupan kami ke dalam tangan Tuhan. Tuhan, inilah doa kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami datang mengucap syukur dan mohon. Amin. Nah, adik-adik, kita sudah mendengarkan firman Tuhan, dan dari sana kita mau belajar dari Raja Yosafat ya, yang menyadari bahwa segala sesuatunya itu bisa karena Tuhan. Dia mengandalkan Tuhan, dia mendengar apa yang Tuhan sampaikan buat dia, dan dia menyadari bahwa dia nggak bisa tanpa Tuhan. Dan kakak sekarang mau mengajak kita, yang mengingatkan kita bahwa Tuhan adalah kekuatan kita. Kita nggak bisa tanpa Tuhan. Kita akan menyanyikan lagu ini bersama-sama. Mari kita nyanyikan, Tuhan adalah kekuatanku. Bersama Dia ku tak akan goyah.
kekuatanku. Bersama Dia ku tak akan goyah. Bukan terbang tinggi bagai raja wali, melakukan perbuatan yang besar. Bukan terbang tinggi bagai raja wali, dan melayang tinggi dalam kemuliaannya. Biar bumi bergoncang dan badai menerpa, bukan terbang tinggi bersama Dia. Adik-adik, sekarang ibadah kita sudah selesai. Sebelumnya, kakak mau mengajak kita semua untuk bersaat teduh sejenak. Oke adik-adik, ibadah kita pada hari ini sudah selesai. Sampai jumpa di ibadah kita selanjutnya. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Dadah!